Terus livery motornya juga kira-kira yang bakalan aku pakai mending yang R15 atau yang R1M ini. Kira-kira menurut kalian apa lagi nih modifan yang kurang? Ntar aku bakalan nambah juga buat modifannya kalau misalkan emang oke juga menurut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari aku, baik yang disengaja ataupun yang enggak. Jadi hari ini benar-benar baru beres sholat Idul Fitri dan ini baru jam setengah 10, bahkan aku pun belum makan ketupat. Jadi hari ini harinya kumpul-kumpul keluarga semuanya, teman-teman juga salam buat keluarga. Nah, jadi di hari yang spesial ini alhamdulillah ada moge baru THR di Ramadan 1446 Hijriah ini. Nah, kalian pada mudik kemana nih? Di Lebaran tahun ini. Dan ini dia moge baru di tahun ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua R1M, yang satu R15, yang satu R1M. Sama-sama R1M, sama-sama ada M-nya. Nah, jadi ini beda livery doang. Coba, menurut kalian lebih bagus livery yang mana? R15 atau si R1M yang baru ini? Pasti banyak yang nanya, Bang, kenapa ngambil lagi R1M? Karena kebetulan kemarin dapatnya ini, sebenarnya aku tuh nyarinya Ducati V4S, cuman karena ada unitnya ini, dapatnya ini, jadi ya udah R1M dulu aja. Jadi alasan aku ngambil R1M juga ntar bakalan aku sebutin kenapa ada dua R1M. Dan buat kalian kalau misalkan ada yang punya Ducati V4S mau tuker sama R1M ini, boleh. Boleh banget ya, karena aku ngincernya V4S. Nah, alasan aku kenapa ngambil R1M ini, karena ini motor head-on gitu ya. Motor ini head-on lumayan. Ini juga udah head-on. Nah, kalau misalkan head-on 1 ditambah dengan head-on 2, kalian bisa bayangkan makin head-on lagi gitu ya. Jadi, kenapa aku ngambil R1M ini? Sengaja aku ngincer beberapa partnya yang bakalan aku pasang di R15M. Makanya daripada beli modifikasi, mending kita beli motornya. Jadi ini motor lumayan, part-part modifnya nggak kalah head-on. Di sini velg yang paling menonjol pakai OJ Racing. Di sini pun sama sebenarnya, ini velgnya pakai Gal Speed. Nah, jadi yang ini juga velgnya Gal Speed Forged Racing Wheels ya. Cuman karena ini velgnya warna hitam, jadi nggak terlalu kelihatan wah. Beda dengan velg yang ada di R15 warna gold, jadi kelihatan mencerang banget. Cuman dari segi harga sebenarnya sama-sama mahal, beda-beda tipis. Kalau misalkan kemarin kita modif si R15 ini ya, pakai OJ Racing sama disc brake-nya itu kurang lebih di 60 juta. Nah, buat si Forged ini, buat si Gal Speed ini, sama mahal juga dia di harga 50 jutaan sama disc brake-nya. Jadi ya, beda 10 juta, jadi sama-sama mahal, cuman sayangnya ini warnanya hitam gitu si velgnya ya. Mungkin ntar kita bakalan ganti warna, karena kemarin juga banyak yang request, kenapa enggak silver, kenapa enggak biru? Biar mencerang aja, biar stand out aja gitu si warnanya. Tapi yang ini mungkin yang Gal Speed ini bakalan aku ganti warna, pakai warna silver atau warna biru. Coba menurut kalian mending warna apa? Terus livery motornya juga kira-kira yang bakalan aku pakai mending yang R15 atau yang R1M ini? Apakah mending ganti yang ini atau enggak? Coba komen-komen aja. Nah, modifikasi yang lainnya yang paling kelihatan itu adalah knalpot. Ini pakai knalpot Akrapovic, full system juga titanium. Terus long kayak gini ya. Tuh, panjang kayak gini. Ini suaranya jauh lebih adem dibandingkan dengan Aero-nya si R15 nih. Si Aero R15 ini benar-benar gacor parah, berisik banget. Tapi kalau misalkan si Akra yang panjang ini benar-benar adem. Apalagi bawahnya kayak pas aku pakai ini kayak bukan moge gitu, kayak adem banget. Beda banget sama R15 yang benar-benar gacor parah. Cuman buat tenaga, buat top speed,
pasti dapat ini. Karena ini knalpotnya panjang, ngejar top speed. Sedangkan knalpot si R15 ini karena dia pendek, jadi dia ngejarnya akselerasi. Terus di sini ada part yang aku incer nih, part-part perkarbonan. Si fairing bawah ini, dia udah karbon, terus lebih panjang gitu, looks-nya jadi lebih cakep ya tuh. Dari samping jadi seperti ini. Sedangkan si R15 belum ada si bawahnya, dia masih kosong. Jadinya agak bolong gitu kalau misalkan lagi miring-miring di fotonya. Nah, aku kemarin kepikiran buat modif, buat beli si part-part karbonnya, cuman daripada beli part karbon, ya udah kita beli ini aja guys. Karena ini udah dapat si fairing karbon, terus part-part karbonnya lumayan banyak juga nih. Ini emang part-part yang pengen aku karbonin. Si frame rangka juga udah dikarbonin tuh. Jadinya looks-nya kayak gini, lebih cakep. Nah, terus buntut belakang juga ini udah dikarbon, jadinya cakep kayak gini ya. Ditambah lagi undertail-nya yang udah dikarbon juga kayak gini. Jadi lebih cakep, lebih elegan kelihatannya. Terus ini si tutup rantai juga dia karbon tapi nyambung sama spakbor kolongnya. Dan aku kayaknya kurang suka sama spakbor kolongnya karena ini gede banget. Bener-bener gede. Jadi kelihatannya over menurut aku ya, kegedean. Aku lebih suka yang ini. Yang minimalis, yang kecil. Jadi looks-nya lebih simple, lebih enak juga dilihatnya. Tuh, lebih enak. Mungkin ntar tinggal kita karbonin aja sih tutup rantainya. Cuman kecil doang. Terus yang aku incer lagi itu ini nih. Selang minyak remnya. Nah, karena ini kan udah quick release. Jadi enak kalau misalkan kita mau bongkar-bongkar, nggak usah bleeding lagi minyak rem, nggak usah lepas ininya. Tinggal buka aja dari sininya. Udah deh, copot. Jadi ini tinggal biar ngegampangin buat bongkar pasang nih. Jadi enak ya, quick release, nggak usah copot-copot dari si banjonya, dari si kaliper banjonya. Dan kaliper depan juga lumayan harganya, ini yang si Gal Speed ini. Harganya kurang lebih seharga Brembo juga. Jadi motor ini tuh full Gal Speed ya. Si apa ya, aksesorisannya, velgnya Gal Speed. Kaliper depan Gal Speed. Master rem depan juga Gal Speed. Si koplingnya juga pakai Gal Speed. Terus kaliper belakang juga pakainya Gal Speed. Jadi owner sebelumnya ini nggak tahu emang pecinta Gal Speed atau dia endorse Gal Speed atau dia orang Gal Speed gitu. Karena hampir semua aksesorisan yang nempel di motor ini tuh Gal Speed. Dan itu harganya lumayan juga, nggak jauh beda sama Brembo. Makanya kenapa aku bilang motor ini lumayan hedon juga gitu. Dan banyak juga nih si baut-baut titaniumnya. Kemarin kan kita sempet pengen ganti ya baut titanium. Yang di sini pengen di fullin. Tapi pas lihat ini bener-bener full baut titanium semua, ya udah kita tinggal pakai ini aja. Mungkin ntar tinggal diwarnain lagi ya beberapa. Karena ini banyak baut-baut yang emang susah dicari nih, kayak baut-baut gini. Tuh ini baut yang khusus banget gitu buat body-body quick release R1M. Ini titanium dan lumayan juga harganya. Jadi ini udah full, bahkan ke baut-baut disc brake kayak gininya juga udah full titanium ya. Jadi enak nih buat kita pakai-pakainya ntar. Ini POV dari kokpitnya ya, seperti ini. Oh ya, ini juga si triple clampnya udah dilapis karbon, jadi lebih cakep lagi, lebih elegan lagi buat si konten-konten ntar kalau misalkan di GoPro. Karena ini R1M, makanya suspensinya elektrik, ada kabel keluar kayak gini. Terus bedanya R1M itu full karbon si bodinya, dan shock depannya Ohlin, dan shock belakangnya juga sama Ohlin, terus ada si settingan elektrikalnya. Nah, jadi kalau misalkan ngomongin modifikasi, kalau misalkan ngomongin paling head-on mana ya, semua ada plus minusnya ya. Ada yang di sini lebih bagus, ada yang di sini lebih bagus. Jadi makanya kenapa aku ngambil motor ini. Jadi yang bagus-bagusnya di sini mungkin aku pindah-pindahin ke sini, atau yang bagus-bagusnya di sini aku pindahin ke sini. Makanya aku juga bingung nih, mending pakai livery yang ini atau mending pakai livery yang ini. Coba. Jadi livery yang kalian pilih ntar bakalan aku pakai motornya dan bakalan di full head-onin. Jadi ya ini menurut aku udah enak juga, cakep. Tapi kalau misalkan ditambah part-part yang ada di sini pasti lebih cakep lagi. Jadi cakep maksimal. Karena di sini kayak ada beberapa part yang emang aku nggak suka juga, kayak si Hager yang tadi aku bilang ini terlalu gede. Terus footstep-nya juga aku lebih suka yang R15 ini karena udah pakai light tag. Makanya ada part yang bakalan ditempel di sini karena itu kepake. Ada juga yang bakal diambil dari si
R1 ini. Dan aku juga ada beberapa part yang belum sampai, jadi bakalan modifikasi lagi buat motor ini. Udah motor ini, halo, selamat lebaran. Selamat lebaran. Minal aizin, minal aizin. Nah, jadi ini bakalan di full head-onin, 2 motor ini jadi satu. Terus aku juga lagi order beberapa aksesorisannya, jadi yang nggak ada, yang belum ada bakalan aku orderin dan lagi diorder, lagi dikirim juga. Jadi ntar mungkin bakalan ada konten modifikasinya juga yang bener-bener bikin motornya jadi kelihatan wah banget ya. Kita lihat nih sekeliling motornya. Dari samping, depan, terus kita lihat dari sebelah kiri motor yang livery ini. Coba sambil kalian lihat-lihat, mending pakai livery yang mana? Karena kalau dari aku sama-sama suka, cuman mungkin aku lebih prefer ke warna motor yang baru ini ya. Karena ini bener-bener masih baru juga, jadi masih enak gitu dilihatnya. Tuh, ini dari samping-sampingnya dan dari belakang-belakangnya jadinya seperti ini looks-nya. Dan ini walaupun sama-sama R1M, tapi si warna silvernya ini beda. Yang itu lebih ngedove, yang ini bener-bener mengkilap banget, kayak glossy banget tuh. Kelihatan banget ya di tangkinya. Bener-bener mengkilap. Nah, jadi sekian aja video kita. Kira-kira menurut kalian apa lagi nih modifan yang kurang? Ntar aku bakalan nambah juga buat modifannya kalau misalkan emang oke juga menurut aku. Boleh komen-komen aja. Dan sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.